Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama podcast Neng Rina. Nah, apa kabar sahabat muslimah sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini Neng Rina ingin sharing-sharing lagi dengan tema yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya Neng Rina suka membahas tentang keperempuanan, tentang fikih, seperti itu ya. Neng Rina kali ini ingin banget membahas soal mental health gitu. Nah, tanpa kita sadari ternyata mental health itu ada kaitannya dengan gender. Nah, Neng Rina di sini pengen banget ngebahas itu. Ingin banget monolog ataupun nanti bisa diskusi di komen atau di next konten selanjutnya. Ternyata ya tanpa kita sadari itu bahwasannya gender itu menentukan kualitas mental seseorang gitu ya. Walaupun di sini Neng Rina itu bukan sama sekali ahli bukan sama sekali pakar dari mental isu, tapi sebagai manusia yang sadar akan kesehatan mental, kayaknya Neng Rina tertarik banget buat ngebahas ini gitu. Sebelumnya Neng Rina udah pernah ngebahas juga sama Bang Willy yang itu cuma ngalor ngidul aja karena karena mengisi waktu luangnya Neng Rina buat nanya nih soal pendapatnya Bang Willy tentang mental health itu kayak gimana. Terus mulai tersadar lah ternyata sebenarnya gender itu, jadi ulang-ulang lagi ya, ini gender itu erat sih kaitannya sama mental health kita. Kenapa bisa begitu? Kita cari tahu dulu nih, apa sih definisi dari mental health itu sendiri ya. Mental itu sendiri kan di Wikipedia artinya ya, definisinya secara umum tuh mental adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi masalah, seperti itu, dalam menghadapi ujian hidup, lalu keadaan batin seseorang, batin seseorang dalam mengenali potensi dirinya, terus mengenali siapa dirinya, kemampuan intinya bagaimana cara dia untuk survive dalam kehidupan, seperti itu. Nah, sedangkan kalau gender itu sendiri di Wikipedia juga definisinya adalah berbagai macam karakteristik yang biasanya menjadi dua pembeda individu. Biasanya disebutnya untuk laki-laki biasanya maskulin, dan untuk perempuan biasanya disebutnya feminin. Nah, kita kan sebagai perempuan, mungkin dari kita banyak yang udah tahu ya apa definisi dari maskulin, dari feminin. Yang maskulin itu biasanya dimiliki oleh laki-laki ya cenderung, tapi banyak juga perempuan-perempuan yang punya karakter maskulin, seperti perempuan-perempuan yang tomboy, seperti itu ya. Lalu di laki-laki pun ada juga sifat-sifat feminin yang terdapat gitu ya dari seorang diri laki-laki. Karena kalau menyinggung kesetaraan gender artinya kesetaraan dalam hal tersebut ya. Dan sebenarnya gini, kenapa Neng Rina itu sebut kalau gender seseorang itu bisa mempengaruhi mentalitas seseorang. Karena tadi kita bicara mental itu kemampuan seseorang dalam survive ya, menghadapi masalah. Biasanya perempuan sama laki-laki itu beda. Nah, kita lihat dulu hasil riset penelitian itu, perempuan itu lebih banyak mengalami masalah-masalah mental seperti anxiety disorder, terus depresi, lalu mengalami bipolar disorder yang seperti itu. Itu kebanyakan di penelitian itu kebanyakan perempuan, mahasiswa, pelajar, dan ibu-ibu. Nah, aku pernah dengar kata dokter Tirta itu ya. Lalu sedangkan laki-laki itu jarang yang terkena penyakit-penyakit mental seperti itu. Nah, tapi pas kita teliti di
pas kita cek kebanyakan bukan pengidap ya, kita sebutnya ODGJ di berbagai rumah sakit jiwa itu justru laki-laki gitu. Nah, kita kan lihat ya, kalau kita kan menyadari dulu nih apa kebiasaan gitu, apa tuh konstruk sosial kita dari kecil, yang dari masyarakat, sosial masyarakat yang sampai kita dewasa itu terjadi antara laki-laki dan perempuan itu kan beda. Contohnya didikan orang tua kita itu ke anak perempuan pasti akan lebih lembut, pasti akan lebih pelan ketimbang ke laki-laki. Nah, lagi-lagi Nena mau ngasih contoh kecil yang biasanya orang tua kita itu ya persis melakukan ini. Kalau misalkan perempuan dan laki-laki jatuh dari sepeda, anak-anak kecil yang jatuh dari sepeda, orang tua tuh cenderung mendidik anaknya untuk udah jangan naik sepeda lagi gitu, cenderung takut nanti anak perempuan nanti takut kenapa-napa, seperti itu ya, dalam tanda kutip tanda sayang. Kita kan sayang sama anak perempuan kita, jadi udah jangan naik sepeda lagi, takut kenapa-napa, seperti itu kan ya. Jadi nangis, jadi udah adem, cenderung boleh lah nangis, tapi gak usah naik sepeda lagi gitu. Tapi kalau anak laki-laki yang jatuh dari sepeda itu biasanya orang tua lebih cenderung ke nggak boleh nangis gitu ya, cenderung melarang anak laki-laki untuk nangis, padahal kan sama-sama sakit gitu ya, misalkan sama-sama luka, sama-sama lecet gitu lututnya misalkan, laki-laki tetap harus disuruh untuk tegar dan kuat. Udah jagoan anak laki-laki mah harus hebat, gak boleh nangis gitu kan ya. Kalau orang tua laki-laki cenderung seperti itu sikapnya. Dan walaupun banyak juga orang tua yang mendidik anak perempuannya itu dengan slogan jagoan-jagoan itu, menguatkan perempuannya, tapi itu sangat jarang sekali ditemui kan. Nah, yang banyak di masyarakat kita itu contoh yang pertama tadi. Dan ada juga orang tua yang mendidik anak laki-lakinya dengan lembut, itu ada. Dan lagi-lagi itu jarang ditemui, dan lebih banyaknya orang tua mendidik anak laki-lakinya lebih keras daripada perempuan. Nah, contoh lagi di dunia sekolah anak-anak nih, sekolah SD, SMP seperti itu ya. Itu contohnya perbedaan di kelas piket, biasanya piket pulang sekolah biasanya ya kadang-kadang ngerasain tuh dulu, ngalamin. Kalau misalkan laki-laki itu biasanya kita kan kalau sekolah bangku biasanya suka diangkat-angkatin tuh, ditaruh di atas meja supaya nanti yang nyapunya enak gitu. Terus teriakan-teriakan yang panggilan ya untuk piket itu biasanya laki-laki tuh gini, udah laki-laki yang angkat-angkatin meja, jangan jangan nyapu ya gitu. Terus kalau ada yang nyapu, lu cowok nggak usah nyapu, gak bakal bersih lu gitu kan, nggak usah nyapu, udah gua aja yang nyapu gitu, nanti lu nggak bersih, gua aja yang nyapu, lu ngangkatin kursi aja gitu. Padahal kita kan nggak tahu didikan orang tua ke anak laki-laki tersebut memang agar si anak ini bisa resik gitu, bisa bersihan orangnya, terus yang nggak melulu jorok gitu laki-laki itu. Nah, tapi karena di lingkungan kita ya jadinya sudah terkonstruk ya dari kecil. Nah, kebiasaan-kebiasaan kita saat kecil hingga dewasa itu kan beragam ya, setiap manusia, setiap individu itu beda-beda cara didikan orang tuanya. Nah, termasuk ya gender feminim dan maskulin itu sangat berpengaruh gak sih? Jadi nih kan gender feminim itu lebih banyak karakter-karakter yang lembut gitu ya, cenderung ke kalau perempuan itu kan biasanya punya karakter yang atau sifat-sifat pemalu gitu perempuan itu, terus mudah baper, gampang menyerah seperti itu ya.
Feminin tuh gimana sih, kayak yang selalu ingin terlihat cantik, perfeksionis seperti itu. Feminim apa lagi ya kira-kira? Mungkin teman-teman bisa komen di bawah apa sifat-sifat feminim itu seperti apa. Seperti kita lah perempuan gimana sih gitu ya. Lemah lembutnya tuh ciri khas sekali lah perempuan itu. Karena gini ya, ada slogan perempuan itu makhluk perasa, makhluk hati gitu ya. Dan itu kan hanya stereotip yang ada di masyarakat saja. Dan itu termasuk dari gender tadi, yang gender itu kan konstruk sosial. Nah, ya itu udah yang terbentuk di sosial masyarakat kita ya itu gitu kan. Sedangkan sifat-sifat maskulin seperti bekerja keras, maskulin yang lainnya seperti berani gitu. Sifat maskulin lainnya seperti mungkin cuek dengan keadaan, berani. Lalu apa lagi ya? Laki-laki biasanya kan terlihat gagah seperti itu. Sedangkan sebenarnya banyak juga sih perempuan-perempuan yang dididik oleh orang tuanya itu dengan banyak menerapkan sifat-sifat maskulin gitu di perempuan-perempuan yang kuat, yang nggak harus tomboy sih sebenarnya. Perempuan yang terlihat dari segi fisik itu feminim sekali, itu dia bisa punya sifat-sifat, bisa juga ada kemungkinan punya sifat maskulin seperti misalkan bekerja keras atau banyak kan ya perempuan-perempuan yang menjadi tulang punggung, meskipun walaupun penampilan secara fisik dia itu feminim banget, tapi tanpa kita sadari dia bekerja keras, dia bekerja, dia membiayai, menafkahi misalkan keluarganya yang misalnya suaminya sudah meninggal atau sudah bercerai seperti itu kan. Itu kan kebanyakan perempuan terpaksa karena tertekan oleh keadaan, jadi dia tuh memiliki sifat-sifat maskulin. Ada juga yang memang dididiknya dengan orang tuanya maskulin, ada sifat-sifat maskulin sehingga dia itu bisa survive di masa depannya seperti itu. Sebenarnya gini, bukan berarti sifat-sifat feminim itu orang-orang yang gak bisa survive dalam menghadapi masalah, bukan juga sih sebenarnya. Tapi yang ada kejanggalan di mata Negrina itu ada anggapan, sebagian orang beranggapan kalau perempuan dengan sifat-sifat kelembutannya, maka dia itu perempuan itu nggak bisa punya mental yang kuat seperti itu. Padahal kan ya sebenarnya kan gini ya, dari awal tadi kan udah disinggung, kebanyakan yang mengalami mental illness itu emang perempuan, tapi yang kebanyakan menjadi pasien ODGJ itu laki-laki. Kenapa coba? Itu kan karena gini, perempuan lagi-lagi punya slogan makhluk emosional, makhluk yang selalu menggunakan perasaan dibandingkan logika ya. Nah, lalu gini, sedangkan laki-laki itu lebih cenderung menggunakan 90% otaknya daripada 10% perasaannya seperti itu kan. Itu kita udah sangat akrab lah dengan istilah-istilah seperti itu. Tapi gini, pada akhirnya perempuan justru tidak mengalami kerusakan di otaknya gitu loh, karena emosi dia sudah terlampiaskan terus menerus. Karena kan emosional itu manusiawi dan ada manfaatnya juga gitu. Makanya walaupun perempuan banyak yang mengidap mental illness, tapi jarang ataupun masih lebih banyak laki-laki lah yang jadi pasien ODGJ gitu. Sedangkan laki-laki itu cenderung lebih kesusahan untuk mengungkapkan emosionalnya, karena tadi waktu kecil itu sudah terbiasa untuk menutup pintu emosional dia, karena emang dari kecilnya kan dididik oleh orang tuanya itu untuk tadi kalau misalkan sedih gak boleh nangis, laki-laki itu harus menjadi sosok yang kuat seperti itu. Padahal itu kan biologis, itu kan faktor biologis ya. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang kontra dengan kita, lalu di fisik kita itu akan otomatis bergejolak, harus ada yang dilampiaskan di dalam fisik ya. Bisa dengan nangis, bisa dengan berteriak seperti itu ya. Nah, makanya kenapa semua orang waktu di Hari Mental Health Internasional itu
semua orang, banyak public figure juga yang mengkampanyekan Hari Mental Health Internasional itu dengan memposting mereka sedang bersedih, sedang depresi begitu. Karena itu adalah hal yang wajar dan manusiawi seperti itu. Hal yang boleh dilakukan dan itu bukan hal yang aneh gitu ya, untuk meluapkan emosi gitu. Itu menurutku hal yang sangat-sangat wajar seperti itu. Biar gimana ya? Kadang dulu tuh pernah aku anggap kalau laki-laki itu makhluk tanpa perasaan gitu kan. Kenapa slogannya atau istilah-istilah yang familiar di telinga kita, kalau laki-laki itu makhluk tanpa ekspresi ya, perempuan itu makhluk yang emosional seperti itu. Laki-laki rasional, perempuan emosional seperti itu. Padahal ya kalau kita mau menyeimbangkan gitu ya antara rasional dan emosional kita, itu kan jauh lebih baik daripada kita berlebihan gitu, jomplang salah satunya. Misalkan kita terlalu feminim, terlalu maskulin, dan sebenarnya itu nggak masalah juga selagi kitanya itu nggak merasa berat seperti itu ya. Tapi kalau dari Nengla sendiri sebagai penyintas anxiety disorder, sama seperti Bang Edwin yang ada di ini podcastnya, ada di channelnya Bang Edwin itu, Nengla pernah mengalami beberapa gejala-gejala gangguan mental yang ciri-cirinya itu tadi udah disebutin, yang kan ada 3 ya, yang tadi disebutin anxiety disorder, depresi, dan bipolar disorder. Kayaknya nanti Nengla bakal ceritain anxiety disorder Nengla kayak gimana pengalamannya, betapa dahsyatnya apa yang Nengla rasakan. Teman-teman yang punya penyakit mental juga pasti bakal paham apa yang kita rasain gitu ya. Nah tapi pada intinya tuh gini ya, buat kesimpulannya, menurut Nengla si mental ini berkaitan banget dengan gender, karena terbentuknya mental seseorang itu tergantung gendernya. Dan gender itu bukan berarti laki-laki dan perempuan, tapi konstruk sosial atau apa yang dia rasakan, apa yang dia terima, proses pembelajaran apa selama dia kecil sampai besar, apa yang dia rasakan gitu. Bukan berarti gender itu laki-laki dan perempuan, tapi feminim dan maskulin, itu yang Nengla maksud. Mungkin saran dari Nengla itu bagi misalkan ada sahabat yang merasakan ada gangguan dari segi mental, sedangkan kita merasa kita ada di individu yang memiliki banyak karakter feminim, itu bisa kita seimbangkan dengan karakter maskulinnya seperti itu. Sedangkan mau laki-laki ataupun perempuan yang misalkan dia cenderung ke maskulin dan merasa memiliki mental illness, kesusahan dalam menemukan jati diri ataupun survive dalam masalah hidup, itu bisa dimunculkan lagi sifat-sifat feminimnya seperti itu. Itu berlaku bagi perempuan maupun laki-laki ya, karena banyak juga misalkan kayak laki-laki yang dia dididik atau terbentuk oleh lingkungannya dengan feminim, dengan perempuan-perempuan, dengan kasih sayang yang begitu banyak melimpahnya, hingga saat dia dewasa dia tidak muncul rasa-rasa maskulin, karakter maskulin tuh jadinya tidak muncul ya, karena lingkungan itu tadi seperti itu. Nah mungkin sampai situ dulu diskusi kita. Intinya kita harus jadi orang yang aware sih sama yang namanya kesehatan mental, karena kalau kita mau baca-baca lagi itu ternyata ya di Indonesia itu termasuk orang-orang Indonesia itu termasuk yang masih kurang concernnya dalam mengatasi masalah mental, padahal penyintasnya banyak sekali gitu. Dan mungkin sampai sini dulu aja ya pembahasan kita kali ini,
dan ya lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, diskusi lagi, mungkin dengan tema yang sama ataupun dengan tema yang berbeda. Itu nanti ditunggu di part selanjutnya, di konten selanjutnya. Mungkin di konten selanjutnya aku ingin banget cerita tentang anxiety disorder yang aku alami gitu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman sahabat muslimah sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, amin. Oke, kita tutup aja. Jangan lupa follow juga Instagram aku, namanya Harina_Fitri. Di sana bisa diskusi di sana bisa diskusi yang lain lagi, mungkin lebih personal, bisa. Kalau ada kritik dan saran juga bisa di sana. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sahabat semua.